Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Agil Lazim dari SI 06 dan NIM saya 21122211. Nah, di sini kita akan mempresentasikan lingkungan bisnis. Nah, di sini kita ada sebuah PPT yang judulnya itu adalah Smart Thinking Skill of Critical Understanding and Witting. Oke. Nah, di sini ada isinya ada apa itu pemikiran cerdas. Nah, di sini pemikiran cerdas itu ada banyak. Ada banyak kata yang terkait dengan apa yang secara logat yang disebut berpikir dan kemistrinya disuruh memikir masalah yang menganalisis secara lebih dalam lagi. Nah, menggunakan penalaran yang atau menjadi rasional kadang mungkin dengan mengacu dalam komputer atau ke karakter regenerasi statik. Nah, di sini juga ada berpikir cerdas berarti mengetahui caranya. Nah, berarti di sini ada kerjakan dan ungkapkan ide-ide utamanya. Nah, yang kedua, rencana komunikasi gagasan Anda sehingga dapat dipahami dengan jelas. Dan yang ketiga, periksa untuk melihat apakah Anda telah membahas semua bagian yang penting dari topik Anda. Dan yang keempat, yaitu ada pembangunan kerangka kerja atau struktur di dalam fakta dan bukti dasar ada masuk akal. Dan yang kelima yaitu menyajikan ide-ide dengan menghubungkan mereka bersama-sama untuk meyakini membaca kesimpulan Anda. Itu adalah berpikir cerdas berarti mengetahui caranya. Dan yang keempat ada pemikiran cerdas dapat membantu Anda dalam, nah, di sini ada mencari tahu di mana dan bagaimana mencari informasi Anda yang membutuhkan, seperti kita mencari informasi tentang kecerdasan atau yang info yang lain-lainnya lah, dan memahami informasi tersebut dalam kaitan dengan pekerjaan Anda sendiri. Berarti kita mencari info yang dimana kita yang sudah pengalaman dalam bidang kerja apa, seperti bisnis dan lain-lainnya lah, seperti kita yang manfaatkan. Dan yang ketiga itu memutuskan info mana yang relevan dengan topik Anda dan mana aja yang tidak. Nah, di sini berarti memutuskan info yang mana aja yang kita butuhkan, yang kita dalami dalam bidang pekerjaan atau di bidang bisnis. Dan untuk yang keempat itu mengidentifikasikan kapan Anda perlu menemukan lebih banyak info untuk memahami sesuatu masalah. Nah, bagi kita itu harus menuju yang dalam bidang bisnis. Nah, seperti kita menjalankan bisnis seperti berdagang, berdagang dan lainnya lah, kita bisa mendalami gimana sih caranya kita bisa bisnis dari itu, kayak seperti pendalaman dalam bidang bisnis perdagangan. Dan yang selanjutnya mengidentifikasikan kapan Anda perlu menemukan lebih banyak info untuk memahami suatu masalah. Nah, di sini ada audiens. Audiens itu Anda yang harapkan mereka tentang apa yang Anda lakukan, dan persyaratan bagi Anda untuk berkomunikasi dengan cara tertentu, dengan cara tertutup situasi. Dan yang ketiga yaitu asumsi, dan biasanya ada di diri kita sendiri dan peran masyarakat dalam membentuk biaskan yang perlu dipertimbangkan dan dieksplorasi melalui komunikasi. Dan selanjutnya ada penalaran. Nah, penalaran itu merupakan salah satu kemajuan besar yang telah dibuat manusia dalam
kemampuan mereka untuk memahami di dunia di bidang bisnis. Nah, ini telah digambarkan sebagai anyaman kompleks yang kemampuan yang dibantu Anda memahami maksud orang lain tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memikir dengan sikap. Nah, sikap itu juga butuh untuk wajib lah. Sikap kita tuh ingin memikirkan cerdas, selalu memikirkan dimensi sosial. Kita manusia melakukan pemikiran akibat salah satu bahan utama dari pemikiran dan analisis yang sukses, dan menggunakan penalaran yang efektif dalam sikap kita sendiri. Bagi sebagian besar, jika tidak semua dari kita mengetahui, kita tuh biasanya akan terlebih dari informasi gagasan yang lebih luas dengan kita menafiskan faktanya. Dan selanjutnya ada di slide ke-8. Di slide ke-8 itu mengapa kita perlu berpikir cerdas. Nah, mengapa kita harus perlu banget berpikir cerdas? Pada dasarnya, kecuali kita dalam berpikir cerdas, kita tuh tidak dapat memahami dunia sebagai kita dapat memecahkan masalah efektif dan konsisten. Nah, kita tidak biasa sukses di hari dari awal abad ke-21. Kita selalu diminta untuk menemukan pengeluarannya. Berarti berpikiran cerdas itu membantu Anda untuk mempelajari sebuah pelajaran akademis, membutuhkan menggunakan pelajaran Anda ingin memahami konten tersebut. Nah, selanjutnya di slide 9, memahami pembahasan dan tentang bahasa. Setiap kali kita mendebatkan atau menjelaskan sesuatu, kita menggunakan bahasa yang tepat dari apakah kita berpikir untuk diri kita sendiri atau berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai anak kita mempelajari menggunakan bahasa yang begitu alami, sehingga kita cenderung menerima begitu saja menggunakan bahwa banyak seluruhnya dan kerumitan dalam bahasa. Mengetahui suatu tentang ini dapat membantu penalaran kita dengan memberikan kita kontrol. Berarti bahasa itu sangat penting dalam bidang bisnis. Kita tuh harus mendalami bahasa yang baku dan sopan, gitu dia. Dan nomor 10, klaim sebagai elemen penalaran. Nah, keterampilan berpikir yang efektif bisa sulit dipahami. Penalaran memiliki struktur dan isi yang bisa sulit dikendalikan. Sebagai penulis dan sulit dibedakan. Sebagai pembaca kita itu diantarkan dalam bahasa Inggris. Normal disebut memiliki alami. Nah, misalnya dimungkinkan keterampilan berpikir yang efektif bisa sulit dipahami lah. Penalaran itu memiliki struktur yang isinya yang bisa sulit dikendalikan sebagai penulis dan sulit dibedakan sebagai pembaca ketika itunya dinyatakan dalam bahasa Inggris normal dan bahasa alaminya. Dan selanjutnya ada di slide 11, tautan antara klaim, bukti, proses penautan. Nah, kita bisa langsung melihat klaim dalam bahasa alami, tapi menghubungkan proses penalaran yang hanya dapat disimpulkan secara tidak langsung. Satu, dalam argumen atau menjelaskan apapun bahasa alami, kita dapat menemukan bukti dari proses penghubungan ini dalam berkata-kata atau phrase yang menunjukkan atau sinyalnya yang bagian klaim menghubungkan dalam yang lain.
Dan selanjutnya di slide 12, masalah memahami kat- keterak keterakatan keterikatan. Nah, dalam banyak kata dalam frase berbeda yang memunculkan dalam bahasa alami untuk menghubungkan klaim bersama secara ekspresif. Anda juga banyak cara untuk menulis klaim sehingga memperjelaskan terkait, tetapi tautan tidak ada berpikir misalnya bahwa Australia harus menjadi republik karena mandiri, maka keterangan kesimpulan dengan primes. Nah, dan slide ke-14, apakah yang ditanyakan oleh format struktur analistik? Nah, format struktur analistik kemudian adalah cara lebih jelas untuk menunjukkan yang tepat diklaim untuk dibuat dan cara di mana mereka menghubungkan suatu sama lain. Bagi cara untuk membedakan apakah kesimpulan, apakah premisanya dengan menyantumkan klaim sebagai entitas yang berbeda. Dan selanjutnya di slide 15, pelajari lebih lanjut tentang struktur analistik dalam analistik di balik alur negatif. Tujuan utama format struktur analistik ini adalah untuk membantu Anda dalam merencanakan tulisan Anda sendiri, namun sangat berguna untuk melihat alasan orang lain sebagai mempelajarinya. Kita dapat memulihkan struktur analistik ini dengan ini. Pertama, menemukan klaim yang dibuat dan menemukan klaim yang tersebut yang di orang lain cari. Dan yang kedua, memahami hubungan di antara mereka, beberapa basis sinyal yang dapat di flash. Sebelumnya melanjutkan untuk melihat bagaimana kita dapat menggunakan analisis tekstur dalam tulisan kita sendiri. Mari kita gunakan sebagai yang memahami tulisan orang yang lain, berpikir lebih lanjut kembali. Dan sekian dari saya, Faiz Lazim. Mohon maaf ada salah kata, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.